Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Heru Suli Baktiar. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjalankan tugas dari kampus, yaitu tugas PAI. Saya kebetulan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu yang namanya prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Tentunya apa saja di sini akan saya jelaskan satu persatu tentangnya. Satu latar belakang. Akidah Islam adalah suatu keyakinan yang kuat umat Islam, khususnya kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, dan lain sebagainya. Kitab-kitabnya juga, hari kiamat, hari takdir baik dan buruk yang sudah ditetapkannya. Akidah Islam mencangkut banyak hal yang perlu untuk dipahami. Untuk Islam perlu bagaimana kita memaknai iman, khususnya kepada 6 rukun iman. Islam, ihsan sesungguhnya, serta bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan menggunakan 4 sumber akidah Islam. Untuk itu saya menyusun makalah ini dengan harapan agar hal-hal yang mengenai akidah Islam yang kurang dipahami umat Islam, khususnya para pembaca, dapat dimengerti kembali dengan mudah dan dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. 1. Pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam juga secara bahasa emosional berasal dari kata-kata Arab yang bermakna ikatan, kepercayaan, keyakinan yang kuat, mengkokohkan atau menetapkan, dan mengikat yang kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi akidah Islam, iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikitpun. Akidah Islamiyah secara spesifik adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi kewajiban, tauhid, ketaatan, serta beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik buruk, dan mengimani seluruh prinsip agama, usuluddin, perkara gaib, serta berita-berita pasti hak yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah yang sahih, dan ijma' salafus sahih. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan salah satunya tentang hakikat hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. 1. Iman. Definisi keyakinan yang teguh dalam hati tanpa keraguan mencakup percaya kepada 6 rukun iman: Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk atau qada dan qadar. Aspek mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, serta amal anggota tubuh. Sifat bertambah dengan ketaatan dan kekurangan dengan kemaksiatan. Kedudukan lebih tinggi dan mencakup Islam. Setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Iman tidak terpisah dari amal soleh. Yang kedua, Islam. Etimologi berarti menyerahkan diri kita, pasrah, tunduk, patuh, damai, dan selamat. Kalau terminologi, sikap menyertai, menyerahkan diri, pasrah, tunduk, patuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Rukun Islam terdiri dari 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Sekarang kita yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan, definisi perbuatan baik atau muhsin adalah pelakunya. Jadi ihsan itu adalah
dari hati kalau muhsin itu adalah pelakunya. Setiap perbuatan baik pada sikap jiwa dan perilaku yang berdasarkan pada akidah Islam atau syariat Islam, hakikat menurut hadis Jibril, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, dan juga saya akan melanjutkan lagi, yaitu tentang iman kepada para nabi dan rasul Allah SWT. Mengimani mereka sebagai laki-laki pilihan Allah sebagai perintah wahyu, namun mereka tetap manusia biasa yang tidak memiliki hak-hak tertentu. Semua wahyu mereka benar sumber dari Allah. Mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Wajib mengimani serta terperinci yang diketahui nama dan global kepada hari kiamat. Sekarang adalah hari akhir dunia setelah tidak ada hari lain, hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita yang mencakup 3 perkara. 1. Alam barzah, fitnah, nikmat atau siksa kubur. 2. Yaitu hari kiamat, kecil dan besar seperti iman Mahdi dan Nabi Isa. Dan yang ketiga yaitu kejadian kebangkitan atau bisa disebut pada mahsyar, talaga, hisab, mizan, sirat, neraka dan surga tentunya. Kepada takdir yang baik dan yang buruk, wajib mengimani bahwa semua takdir atau baik buruk berasal dari Allah SWT. Tidak sempurna kecuali mengimani 4 perkara, yaitu 1. Ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. 2. Kitabah atau Allah telah menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz sejak tahun 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Masyiah atau bisa disebut segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak dan izinnya, maka Allah adalah pencipta seluruh makhluk, sifat dan perbuatan mereka. Sekarang kita akan menjelaskan yaitu yang bernama hakikat rukun iman. Rukun iman kepada Allah Ta'ala yaitu wajib mengimani 4 perkara. 1. Adanya Allah. 2. Rububiyah atau bisa disebut dengan Allah sebagai salah satu pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang ketiga, lubiyah atau Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Yang keempat yaitu asma wa sifah, yaitu mengamani seluruh nama dan sifat Allah yang ditetapkannya dan Rasulnya, serta menjauhi taktil, tahril, tahsir, tahsif, dan tamsil. Mungkin agak sedikit beribet teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Iman kepada malaikat Allah, wajib membenarkan wujud mereka yang diciptakan dari cahaya, makhluk, dan hamba yang patuh. Mengimani secara rinci yang diketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan lain sebagainya. Dan segala global yang diketahui oleh nama-namanya, termasuk yang di dalam dan amalan mereka mengantarkan wahyu, mencabut nyawa, dan lain-lain. Iman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa seluruh kitab adalah kalamul atau bukan makhluk. Mengimani secara terperinci bisa disebut dengan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan secara global, secara khususnya Al-Quran adalah kitab yang menghapus hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya.
Demikian teman-teman ya, itu yang bisa kami sampaikan presentasi untuk PAI kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata atau kebelibetan dari pembicaraan saya. Akhirul kalam, bila itu walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.